Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rosmayati, calon guru penggerak Kabupaten Lebak, akan memberikan tanggapan reflektif kritis saya sebagai seorang pendidik dan pembelajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menghantarkan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, minat, bakat, dan keterampilannya masing-masing untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Pendidikan juga sebagai usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga peserta didik dapat mandiri dan berdiri di atas kekuatan sendiri. Pendidikan merupakan tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peserta didik ibarat benih dan guru adalah petaninya. Petani tidak bisa merubah benih padi menjadi benih gandum, tetapi petani hanya bisa merawat benih padi supaya dapat tumbuh menjadi tanaman padi yang tumbuh subur dan menghasilkan padi yang berkualitas. Begitu juga dengan seorang guru, tidak dapat merubah kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, tetapi guru hanya dapat mengarahkan dan menghantarkan peserta didik supaya dapat mengembangkan kodratnya masing-masing sehingga kelak menjadi manusia yang unggul yang memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang erat kaitannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kedua hal itu harus dinamis, tidak boleh statis. Pendidikan harus mengikuti tuntutan zaman, tetapi harus berada dalam kerangka kebudayaan sebagai bangsa Indonesia. Peserta didik memiliki kodrat masing-masing yang berbeda satu sama lain. Hal ini merupakan keberagaman yang menjadikan kehidupan lebih berwarna, lebih indah, dan lebih bervariasi, sehingga dapat menimbulkan kesempurnaan yang saling melengkapi. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus mampu menjadi seorang pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pembelajaran bagi peserta didik harus mengacu pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21, tetapi tetap mengutamakan kodrat peserta didik sebagai anak Indonesia yang memiliki budaya bangsa Indonesia. Yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Peserta didik di sekolah saya memiliki beragam latar belakang yang membentuk berbagai macam karakter, sifat, kebiasaan, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Sehingga sebagai pendidik, saya dituntut mampu memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir seluruh keberagaman peserta didik saya. Karena sebagian besar peserta didik di sekolah saya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Banyak yang tidak paham akan perlunya penumbuhan karakter yang baik bagi anak-anak mereka. Sehingga pembelajaran yang dilakukan harus mengarah kepada penumbuhan budi pekerti atau karakter. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan, saya sebagai pendidik harus mampu mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pemberian pembelajaran, harus mengetahui apa yang sebetulnya diinginkan dan diperlukan oleh peserta didik saya. Saya tidak boleh memberikan pembelajaran hanya melihat target kurikulum yang ingin saya capai terhadap peserta didik saya. Saya harus selalu mencoba, berusaha, dan belajar untuk melakukan pembelajaran yang dapat mengakomodir seluruh keberagaman peserta didik saya sesuai dengan kodrat mereka. Demikian tanggapan reflektif kritis saya sebagai seorang pendidik dan sebagai pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.